Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Berita Setiawan, NPM 1851040309 dari MBS kelas D semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan antara saham konvensional dan saham syariah. Yang pertama adalah saham konvensional. Pengertian saham. Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen serta sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan kita menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetorkan sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukanlah slip, melainkan saham. Kemudian selanjutnya adalah saham syariah. Saham syariah pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan saham konvensional, yakni surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya adalah saham syariah ini berbasis pada prinsip syariah. Maka setiap hal yang berkaitan dengan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak ada perbedaan antara mekanisme perdagangan dan pencatatan saham syariah ini dengan saham konvensional. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah, yakni bai' al-musawamah. Hanya saja, tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan agar saham sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai saham syariah. Yang pertama adalah kegiatan perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang secara syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko mengandung ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram, serta perusahaan dengan transaksi yang mengandung unsur suap. Yang kedua adalah total utang lebih kecil daripada aset. Perusahaan harus memiliki total utang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Yang ketiga adalah pendapatan tidak halal lebih kecil daripada pendapatan usaha. Sebuah perusahaan harus memiliki pendapatan usaha yang lebih besar daripada pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya. Batas maksimal pendapatan bunga ataupun pendapatan tidak halal lainnya adalah sebesar kurang dari 10% dibandingkan dengan pendapatan usaha perusahaan yang secara keseluruhan. Yang keempat adalah saham terdaftar di DES. Saham syariah yang resmi adalah saham yang terdaftar di dalam DES atau daftar efek saham. Transaksi saham dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika hanya melakukan jual beli secara syariah atau saham-saham yang terdaftar di dalam DES. Selain itu, dilarang melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah seperti margin trading, short selling, dan sebagainya. BEI atau Bursa Efek Indonesia memiliki dua indeks syariah, yaitu ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia serta JII Jakarta Islamic Index. ISSI adalah indeks yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di DES. Investor yang ingin bertransaksi di saham sektor syariah dapat menggunakan indeks ini sebagai acuan. Sedangkan JII adalah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada setiap periode JII mengeluarkan daftar 30 emiten syariah yang paling liquid. Apabila calon investor merasa ragu tentang kejelasan status syariah dari saham yang ingin kita beli, maka kita gunakan sistem online trading syariah atau SOTS. SOTS
secara otomatis tidak dapat melakukan transaksi dilarang dalam fatwa di atas. Saham syariah dan saham konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks mekanisme. Cara kerja jual dan belinya tidak berbeda, hanya saja ada beberapa persyaratan yang membedakan. Dengan demikian, berinvestasi di saham jenis syariah dapat membuat kita merasa lebih aman dan yakin bahwa transaksi kita adalah transaksi yang halal. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.